yang paling berpengaruh kepada Islamisasi tanah Jawa dan Wali Songo. Beliau adalah Syekh Jumadil Kubro. Yang kedua adalah Masjid Kampung Laut di Malaysia. Di Kota Baharu, Kelantan, terdapat masjid tertua di Malaysia, Pajajaran. Dituturkan bahwa Syekh Jamaluddin Kubro sebagai petapa di hutan dekat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Jumpa lagi dengan saya Mr. Bas. Apa kabar Anda hari ini? Semoga dalam keadaan baik-baik saja, sehat walafiat, dan dimurahkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Ini adalah Sunan Kalijaga, Sunan yang sangat gemar berkesenian. Kidung Ilir-Ilir ini adalah salah satu karyanya. Dari sekian tembang yang diciptakannya, tembang Ilir-Ilir ini yang paling populer di tengah masyarakat Jawa. Namun pada kali ini saya tidak akan membahas tentang Sunan Kalijaga dan Sunan-Sunan Wali Songo lainnya. Pada kali ini saya akan membahas tentang sosok yang paling berpengaruh kepada Islamisasi tanah Jawa dan Wali Songo. Beliau adalah Syekh Jumadil Kubro. Siapa sebenarnya Syekh Jumadil Kubro dan dari manakah beliau datang? Ada banyak sekali pendapat-pendapat atau teori tentang Syekh Jumadil Kubro. Berikut adalah 5 teori atau pendapat yang tersebar di Indonesia tentang Syekh Jumadil Kubro. Yang pertama adalah Babat Tanah Jawi. Babat Tanah Jawi menuturkan bahwa Syekh Jumadil Kubro ini adalah sepupu dari Sunan Ampel. Ia hidup sebagai petapa di hutan Gresik. Kisah ini menjadi legenda di sekitar lereng Gunung Api di utara Yogyakarta. Yang kedua, Babat Pajajaran. Dituturkan bahwa Syekh Jamaluddin Kubro sebagai petapa di hutan dekat Gresik. Ia ditinggal mati istrinya saat melahirkan. Putrinya tumbuh menjadi gadis cantik. Pada suatu hari Syekh Jumadil Kubro melakukan hubungan badan dengannya hingga menghasilkan seorang putra. Karena malu, ia menceburkan diri ke sungai dan tenggelam. Yang ketiga, dari sejarawan Slamet Muljana, ditulis dalam bukunya bertajuk Runtuhnya Kerajaan Hindu Jawa bahwa Wali Songo adalah keturunan Tionghoa Indonesia. Pendapatnya ini mengundang kontroversi dan sempat dilarang diterbitkan. Yang keempat, menurut Sayyid Bahruddin bin Sayyid Abdul Razak Azmat Khan dan Sayyid Sohibul Faraji Azmat Khan menyebutkan bahwa Syekh Jumadil Kubro adalah Sultan keempat Kesultanan Islam Narabat di Indiama, juga sebagai muballigh yang bermusafir hingga ke Nusantara. Beliau lahir pada 1170 Masehi dan meninggal di Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan pada 1453 Masehi. Yang keempat, menurut peneliti sejarah Islam Indonesia dari Universitas Negeri Belanda bernama Bruynissen, beberapa sejarah mencatat bahwa Syekh Jamaluddin Kubro berasal dari Samarkand, Uzbekistan, Asia Tengah. Tetapi besar kemungkinan bahwa itu hanya tempat yang pernah dikunjungi oleh beliau untuk berdakwah.
Runaisan berpendapat bahwa Jumatil Kubro berasal dari Hadramaut, Yaman. Syekh Jumatil Kubro adalah sosok dalam penyebaran Islam di tanah Jawa. Sebagian besar berpendapat bahwa beliau adalah bapak para wali di Nusantara dan Asia Tenggara. Namun permasalahannya, belum ada satu bukti arkeologis yang cukup otentik untuk menyibak bukti identitas sosok yang bernama Jumatil Kubro, seperti makam dan prasasti-prasasti. Alih-alih makam beliau cukup banyak tersebar di tanah Jawa hingga Sulawesi. Penduduk setempat diyakini sebagai makam Syekh Jumatil Kubro. Yang pertama berada di kompleks makam Islam kuno di Desa Sentorojo, Kecamatan Trawulan, Mojokerto. Yang kedua di Tambak Rejo, Kecamatan Gayamsari, Semarang. Yang ketiga di Bukit Turgo, Desa Purbowinangun, Kecamatan Pakem, Kabupaten Sleman. Yang keempat di Tosora, Kecamatan Mejauleng, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan. Terlepas dari itu semua, simpang siur apa sebetulnya Syekh Jumatil Kubro dan dari mana beliau datang? Kali ini saya akan menyampaikan hasil dari penelusuran saya tentang kedatangan Jumatil Kubro di Kerajaan Champa hingga Kelantan, Malaysia. Ada beberapa bukti perjalanan Syekh Jumatil Kubro pada zaman Kerajaan Champa dan di tanah Melayu. Mari kita simak sejarah singkatnya. Syekh Jumatil Kubro, sang pionir Wali Songo yang menjadi ayah dari Syekh Maulana Malik Ibrahim atau yang dikenal dengan Sunan Gresik, tercatat tinggal di Kelantan. Kesultanan Kelantan erat kaitannya dengan Wali Songo yang bertugas menyebarkan Islam di tanah Jawa. Keturunan cucu Nabi Muhammad SAW, yakni Sayyid Husain Jumatil Kubro, merantau ke Kelantan tahun 1349 Masehi. Jumatil Kubro menikahi putri keluarga di Raja Imperium Cermin, Kelantan Purba. Keturunan beliau adalah Maulana Malik Ibrahim, sang pelopor Wali Songo, Sunan Ampel dan keluarganya, Sunan Gunung Jati dan Sunan Giri beserta keluarganya. Kerajaan Cermin luasnya dari Aceh, Kelantan di Malaysia dan Champa di delta Sungai Mekong, Vietnam Selatan. Sampai hari ini, Malaysia dan Vietnam masih menyimpan baik-baik destinasi wisata sejarah Wali Songo yang tidak diketahui orang Indonesia sebagai berikut. Yang pertama, Danau Tok Uban, Malaysia. Di daerah Rong Chenok, sekitar 45 menit dari Kota Baharu yang merupakan ibu kota negara bagian Kelantan, Malaysia, ada objek wisata alam yaitu Danau Tok Uban. Di sanalah terdapat Masjid Putih yang cantik di tepian Danau Tok Uban. Masjid itu didanai langsung oleh Sultan Brunei Hassanal Bolkiah dan diresmikan tahun 1992 oleh Sultan Kelantan. Keberadaan masjid itu diduga sebagai penanda untuk menguatkan legenda tentang hilangnya kota Jeddah Riyadatus Salam secara gaib. Jeddah adalah ibu kota kerajaan Cermin, tempat hijrah Syekh Jumatil Kubro dari Timur Tengah. Legendanya, kota ini hilang secara gaib karena diserang kerajaan Siam. Anaknya yang bernama Ali Nurul Alam, kakek dari Sunan Gunung Jati, mengungsikan keluarga ke kerajaan Champa. Yang kedua adalah Masjid Kampung Laut di Malaysia. Di Kota Baharu, Kelantan, terdapat masjid tertua di Malaysia sejak abad ke-16 dan cagar budaya nasional yang diberi nama Masjid Kampung Laut. Uniknya, masjid ini mirip dengan Masjid Agung Demak. Penelitian oleh Ahmad Sanusi Hassan dari University Science Malaysia dalam International Transaction Journal of Engineering, Management, Applied Sciences and Technologies menyebutkan masjid tersebut dibangun di zaman Wali Songo. Dalam literatur lain disebutkan wali yang dimaksud adalah Sunan Giri dan Sunan Bonang. Masjid Kampung Laut dilestarikan di dalam kampus Sultan Ismail Petra International Islamic College di Jalan Kuala Krai, Nilampuri, Kelantan. Yang ketiga adalah Chao Village, Vietnam. Chao Village ada di wilayah Delta Mekong, tepatnya Chao Doc, Provinsi An Giang, Vietnam, yang berbatasan dengan Kamboja. Kampung ini menjadi salah satu lokasi yang banyak dihuni oleh suku Cham yang beragama Islam sejak zaman kerajaan Champa masih berkuasa.
Pasca eksodus perang dari Kelantan, keluarga kerajaan Cermin beranak pinak di Champa yang separuh berdarah oriental dari bangsa Cina Selatan atau Indochina. Sunan Ampel pun lahir di sini, keponakannya yang bernama Sunan Gunung Jati juga lahir di sini dalam cacatan Oyerk.net. Bekas kerajaan Champa ini disebut Chaung Village. Kawasan ini terdapat jalur sungai dengan suasana pedesaan Islam. Terdapat masjid, madrasah, pemakaman Islam, serta wisata kuliner serabi dan pisang goreng. Bahasa mereka pun masih serumpun dengan Aceh. Itulah kisah Syekh Jumadil Kubro di Tanah Melayu dan beberapa bukti-bukti peninggalannya. Semoga info tersebut dapat menambah wawasan kita semua tentang Syekh Jumadil Kubro yang banyak diakui beliau adalah nenek moyang atau leluhur dari para wali songo yang menyebar ke tanah Jawa untuk mengislamkan masyarakat Jawa yang kala itu kuat dengan agama Hindunya, serta cikal bakal tumbuhnya kerajaan-kerajaan Islam di tanah Jawa. Namun sejarah tetaplah sejarah. Seperti konsepnya, kebenaran di peristiwa sejarah bersifat hipotesis yang akan gugur apabila ditemukan data pembuktian yang baru. Baiklah, cukup sampai di sini konten pada kali ini. Namun sebelum saya menutup topik ini, seperti biasa apabila ada kesalahan dari penyampaian saya, ada yang salah yang terkeluar dari lisan saya, mohon dimaafkan. Itu tidak ada unsur kesengajaan. Dan apabila ada kurang dari penyampaian yang saya sampaikan tadi, ada perbedaan pendapat dari apa yang saya sampaikan tadi, boleh Anda sampaikan, boleh Anda betulkan menurut referensi yang Anda dapat. Tulis di kolom komentar. Bila Anda suka dengan video ini, boleh di like, dan bila Anda merasa video ini bermanfaat, silakan share ke sosial media Anda agar ditonton oleh kawan-kawan Anda. Jangan lupa juga untuk subscribe channel ini serta bunyikan tombol loncengnya agar mendapatkan notifikasi apabila ada update yang terbaru. Sampai jumpa di next konten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.